nurani sejati. Jadi hidup kita, umur kita adalah perjalanan. Ya, ya anak kita, umur kita perjalanan sekolah, ya kita juga perjalanan bekerja, ya. Sedangkan kematian adalah kepastian. Ya, dari sekian nama ini, ya, jadi kematian tidak dilihat dari umur yang 80 kesini ke masjid masih jajak gitu ya, masih sehat ya. Ya, jadi bahasan di dalam buku yang saya susun yaitu tentang 5 bab ya, yaitu tentang sholat, tentang ibadah, tentang hidup, tentang mati, dan tentang tauhid. Ya, jadi bab nanti ini ke depannya, jadi memang saya dulu sejak mahasiswa juga sering menulis buku dan pernah jadi peneliti, ya maksudnya saya pernah juga tingkat nasional sebagai pembicara. Jadi saya pikir penting untuk menyusun satu buku jadi sebagai bahan untuk menyampaikan kajian. Jadi pertama bab yang dibahas nanti di dalam setiap kajian saya tentang sholat, karena sholat itu penting, merupakan tiang agama. Yang kedua tentang ibadah, karena ibadah itu jalan mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga tentang hidup, hidup adalah kesempatan kita beramal, ya. Yang keempat tentang mati adalah pintu pertemuan kita dengan Allah. Dan yang kelima tentang tauhid adalah inti semua amal. Adapun materi-materi yang saya sampaikan tentang jadi 5 muhasabah. Jadi muhasabah itu introspeksi diri, evaluasi diri ya, tentang diri kita. Kita ingat tuh evaluasi diri ya yang kita lakukan. Yang kedua tafakur ya, melihat keagungan Allah, kebesaran Allah. Yang ketiga fikih, karena fikih itu penting kita pelajari apakah ibadah kita sesuai atau tidak. Kemudian keempat tasawuf. Nah, ini saya lebih banyak sebetulnya kajian-kajian ilmu tasawuf, kitab-kitab tasawuf seperti dari Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, Ibnu Athaillah, Jalaluddin Rumi. Dan yang kelima adalah tentang ikhlas. Nah, kemudian di dalam perjalanan ini kita ada cahaya yang menyinari kita di dalam diri, yaitu cahaya Islam, cahaya iman, dan cahaya ihsan. Ya, kita ada namanya Islam, iman, dan ihsan. Dan tentu di dalam perjalanan hidup kita, apalagi umur sudah sampai 80 tahun, tentu kita bersama dengan yang namanya syukur, ya, yang namanya sabar dan tawakal. Ya, paling kong yang sudah lama syukurnya luar biasa, ya, sabarnya dan tawakal. Nah, jadi dalilnya bab-bab tadi kita sudah tahu bersama bahwa kita sering sekali mendoktrin diri ya di dalam sholat, di dalam doa kita. Di sini saya sampaikan di dalam surat Al-An'am ayat 162, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul katakan inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Jadi 4 hal ini salat. Nah, ini kalau di Al-Qur'an dibaca duluan itu artinya prioritas salat ya. Kul inna sholati, di dalam salat kan kita suka mendoktrin diri, mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat selanjutnya 163, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Jadi dosa, kita manusia tidak akan luput dari dosa, kesalahan. Anak muda kita apalagi sudah berumur lebih dari 40 tahun ya, kesalahan dan dosa itu ada. Tapi yang penting menurut Al-Quran, menurut Allah, ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa syirik ya. Di sini saya sampaikan di dalam
printan yang 1 lembar. Sengaja saya print, maksudnya biar kajian ini nggak terlalu lama dan fokus pada yang saya print. Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ya, jadi ya, dosa kita semua diampuni. Ya, asal kita bertobat. Ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa mempersekutukan Allah. Jadi merasa ada yang kuasa selain Allah, ada yang hebat kepada Allah, atau membanding-bandingkan Allah dengan yang lain, menduakan Allah, mempersekutukan Allah. Nah, ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ya, kalau kita misalkan sama teman ada salah, ya itu masih bisa. Atau misalkan mungkin karena kita ada kelalaian, masih bisa diampuni. Yang penting taubat. Coba satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa syirik, mempersekutukan Allah. Kita misalkan tergantung pada benda, nah ini benda ini punya kekuatan, padahal yang punya kekuatan adalah Allah. Nah, membandingkan, merasa ada yang lebih dari Allah, itu namanya syirik, mempersekutukan Allah. Nah, kalau kata guru saya, punya duit itu dari mana? Dari rezeki dan usaha. Kalau kata guru kami, jangan dibandingkan rezeki dari Allah. Ya, kalau nggak usaha mah nggak dapat duit. Ya, itu mempersekutukan rezeki dari Allah. Nah, usaha adalah upaya, ya, cara kita. Jadi jangan dibandingkan bahwa memang rezeki itu datangnya dari Allah. Ya, di dalam Al-Quran banyak sekali kajian-kajian, maksudnya ayat-ayat tentang perjalanan hidup kita. Nah, di sini saya sampaikan bahwa kebenaran itu adalah dari Tuhan. Ya, kebenaran itu datang dari Allah. Nah, apa-apa yang ada di Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah, itulah sumber kebenaran kita. Kadang-kadang kita merasa benar itu dari perasaan, kadang-kadang dari pikiran. Ya, perasaan dan pikiran itu bisa dibatalkan oleh perasaan orang lain. Kita merasa benar, bisa dibatalkan oleh orang lain. Pikiran juga sama, bisa. Tapi kalau itu kebenaran datangnya dari Al-Quran, ini ada ayatnya, ada dalilnya, itulah kebenaran mutlak. Di sini di Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Nah, kalau itu ada dalilnya tentang perjalanan hidup kita, itulah kebenaran. Ya, ada dalilnya enggak? Oh, dan kita jangan meragukan ayat. Nah, di dalam perjalanan kita ini, ya, kita itu ada yang namanya tingkatan keyakinan. Nah, tingkatan keyakinan itu ada 3. Di sini ada ilmu yakin, keyakinan melalui ilmu; ainul yakin, keyakinan melalui penglihatan; 3, hakul yakin, keyakinan melalui pengalaman langsung. Tadi saya bagikan permen. Nah, ini ada maksud dan tujuannya nih. Ya, bagikan permen, udah dapat semua ya, 2. Nah, menurut ilmu ini permen, kebetulan permennya ini permen menurut ilmu, menurut teori, bahwa permen ini saya sebutin ya, permen susu rasanya enak, lunak. Nah, udah dapat semua ya. Ya, menurut ilmu yakin permen ini enak. Nah, itu namanya ilmu yakin. Jadi ilmu yakin itu kita meyakini itu suatu kebenaran berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil.
Nah, jadi dalil itu suatu alasan tentang masalahnya. Jadi permen ini dalilnya enak, terbuat dari susu dan lunak. Nah, kemudian ainul yakin, keyakinan melalui penglihatan. Nah, tadi kami bagikan satu-satu. Melihat ada yang mau makan, silahkan dimakan, dicicipin permennya. Enak gak? Nah, enak. Berarti saya melihat nih, orang makan permen itu enak. Nah, itu namanya ainul yakin. Jadi kebenaran itu, oh iya benar itu, saya sudah melihat dia makan permen itu enak. Itu namanya ainul yakin. Ini saya belum merasakan yakin ini benarnya, makanya dibuka. Ya, saya nih kan belum. Mohon maaf nih, kita peragain supaya lebih gampang. Nah, saya cobain bahwa benar nggak sih? Menurut dalil permen itu enak, lunak. Saya ngelihat juga bapak-bapak jemaah ya merasakan permen itu enak, benar. Saya merasakan, mohon maaf ya. Oh iya enak, empuk, manis. Ya, bapak-bapaknya dapat apa permennya? Oh iya. Nah, saya sudah merasakan, sudah berpengalaman. Itu namanya hakul yakin. Jadi tingkatan tertinggi tentang keyakinan adalah hakul yakin. Sudah merasakan, sudah berpengalaman. Ya. Jadi ini ada yang umur 80 tahun, tingkatan hakul yakin sudah tinggi, sudah berpengalaman, tingkat sabarnya tinggi. Ya, jadi itu bedanya ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Berdasarkan ilmu, ya kita yakin ada dalilnya, ada teorinya. Berdasarkan ainul yakin, kita melihat kebenaran orang lain. Oh iya, sama seperti sholat, ada ilmunya, suruh sholat, ya. Memang gara-gara makan permen. Nah, di bawah sholat, bahwa kita dekat dengan Allah bukan sekedar hanya ngomong aja. Dekat dengan Allah enggak? Saya dekat dengan Allah, apa buktinya? La ilaha illallah subhanahu. Dekat dengan Allah itu sholat. Ya, di dalam surah Toha ayat 14, innani anallaha la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Yang paling bawah. Jadi ingat kepada Allah itu sholat. Ya, jadi orang yang taubat, benar-benar taubat itu sholat. Ya, memang benar-benar ingat ya sholat. Kan di situ ingat sholat, sesungguhnya sholat. Jadi orang-orang yang benar-benar ingat kepada Allah adalah sholat. Jadi kalau ada orang ngomong ingat kepada Allah, ingat dong. Sholat enggak, belum ingat. Ya, jadi menurut Al-Quran surat Toha bahwa laksanakan sholat untuk mengingat. Jadi ibadah yang paling lengkap itu adalah sholat. Nah, di sini saya sampaikan sebelah kanan bahwa kita ini berpotensi dua, ya, berbuat baik dan berbuat buruk. Nah, kita bangun tidur, anggota tubuh kita bergerak atau hati kita bergerak. Nah, itu namanya amal. Anggota tubuh kita bergerak, kaki kita bergerak kemari, itu gerakan kita di jalan yang diridhoi, itu namanya amal taat. Jadi yang namanya amal itu adanya gerak anggota tubuh kita, ya, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, semua anggota tubuh kita bergerak atau hati kita bergerak, itu namanya amal. Nah, bergerak kemana? Kan cuma dua nih.
gerak di jalan yang diridhoi Allah. Diridhoi Allah itu artinya ada dalilnya, ini ada sumbernya, ada ayatnya dari Al-Quran maupun dari hadis, ya. Nah, kita bergerak, sholat ada perintahnya. Nah, itu bergerak di jalan yang diridhoi Allah. Itu namanya amal taat. Tetapi kalau bergerak anggota tubuh kita, hati kita melawan Allah, artinya dilarang di Al-Quran, tapi kita lakukan, itu namanya amal maksiat. Gerakan anggota tubuh, gerakan hati kita bergerak sesuai dengan Al-Quran, dengan sunnah, itu mendapatkan pahala. Apa itu pahala? Pahala itu balasan kebaikan dari Allah. Yang kita ingin mendapatkan pahala, mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Karena kita lakukan itu ada dalilnya, ada perintahnya. Di Al-Quran lengkap, ya. Kita sudah tahu semua, Al-Quran ada 114 surat, ya, 6.236 ayat, diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah. Kita kenal surat Al-Makkiyah, 10 tahun di Madinah, surat Al-Madaniyah. Lengkap. Jadi setiap kajian saya selalu bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, bersumber kepada penafsiran atau kitab-kitab ilmu tasawuf, dan bersumber pada motivator dunia. Karena kita perlu bergaul, ya. Menurut Albert Einstein apa, Ibrahim El-Fiqi apa. Ya, kebetulan saya memang pendidikan saya 3, informal, formal, dan non formal. Karena alhamdulillah saya sudah ditakdirkan Allah belajar di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kita tahu, nah ini kita silaturahmi, berbagi. Jadi setiap apa yang saya sampaikan, saya berusaha ada sumbernya. Jadi bukan karangan, ya, terutama sumber yang penting adalah dari Al-Quran. Ya, jadi tadi bahwa kita ini bergerak, gerak kemana? Nah, kalau bergerak sesuai dengan ridho Allah, sesuai dengan Al-Quran maupun Sunnah, itu dapat pahala. Ya, nah, itu pahala penting. Nah, di sini saya sampaikan di sebelah kanan bahwa inilah dasar-dasar ilmu tasawuf, bahwa ilmu tasawuf, ya, meliputi syariat, tarekat, hakikat. Nah, syariat untuk membaguskan anggota tubuh kita, isinya meliputi 3, taubat, takwa, istiqomah. Sedangkan tarekat untuk membaguskan hati kita meliputi 3, ikhlas, jujur, tumanina. Hakikat membaguskan jiwa kita, ruh kita, muraqabah, musyahadah, dan makrifat. Nah, selama ini kita bisa ikhlas tidak? Nah, kalau sekedar bicara gampang ikhlas, tapi kalau di dalam tasawuf dari guru kami, bahwa di sini masalah ikhlas ada di dalam tarekat, di dalam hati, membaguskan hati. Jadi ada tahapan anak tangganya. Yang pertama syariat dulu. Syariatnya apa? Taubat dulu. Benarkah kita taubat? Anak pertama taubat. Kita banyak dosa, ngaku kita. Kalau kita nggak ngaku banyak dosa, susah taubat. Apalagi merasa orang baik, orang pintar, gue lebih pintar, lebih baik. Apalagi masih ada menyimpan rasa dendam. Kita ingin diampuni oleh Allah, tapi amat teman nggak mau ngampuni, nggak mau maafin. Wah, ini susah. Taubat itu dari diri kita, harus ada pengakuan diri. Makanya kita ngaku sering muhasabah, introspeksi diri. Ya, sekali lagi bahwa umur ini adalah perjalanan, kematian adalah kepastian. Ya, kita ada lihat yang umur, ya, saudara kita Bang Komeng 80 tahun masih sehat. Saya 55, ya, ada yang 50 masih sehat. Ya, kita nggak tahu esok lusa meninggal, nggak tahu. Udah dijatahin umurnya, udah ditentukan oleh Allah. Ya, makanya kita sering silaturahmi, kajian. Nah, ada orang bisa ikhlas nggak? Bisa ikhlas nggak? Bisa diucapin, harus dibuktikan. Ya, tahapan ikhlas kita harus lewatin dulu tangga taubat. Yang kedua takwa.
Dan ketiga, istiqomah. Baru bisa ikhlas. Gimana mau bisa ikhlas? Taubatnya belum. Takwanya, ya takwa. Ya. Jadi kita itu dalam perjalanan itu akan ketemu 3 golongan. Golongan orang bertakwa, golongan orang kafir, dan golongan orang munafik. Nah, ini yang orang bertakwa jelas ya, dalilnya di dalam surat Al-Baqarah ya, nanti kita akan sampaikan. Kemudian golongan kafir dan yang sulit itu orang munafik. Kalau kita berbisnis kadang-kadang ditipu, berteman kadang-kadang dikecewakan. Itu bukan ketemu sama orang yang bertakwa. Ya. Bertakwa orang yang menerima kebenaran, menerima Al-Quran, sehingga dia mau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Orang kafir, orang yang menolak kebenaran, menolak Al-Quran. Orang munafik, dia bersembunyi di balik kata-katanya. Ya, dia ngomong ini beda dengan kelakuan. Yang paling sulit adalah ketemu dengan orang munafik. Itu manusia. Orang lain ada, diri kita juga ada. Di dalam diri kita nih, kita jadi orang bertakwa apa bukan? Jadi orang kafir apa bukan? Jadi orang munafik enggak? Kita takut ketemu sama orang munafik karena sulit terdeteksi. Kalau orang bertakwa gampang terdeteksinya, ada rincian di Al-Quran, nanti saya sampaikan. Orang kafir juga gampang, jelas dia menolak kebenaran. Orang munafik kelihatannya benar baik tapi menipu. Nah, yang menjadi berat di dalam perjalanan hidup ini, bertemu teman kepada orang munafik, ya, termasuk teman dari kita, teman dekat kita, ya, mau istri kita, mau anak kita. Kita sebagai suami munafik kepada istri, katanya kelihatan setia, padahal nggak setia, bahkan menyembunyikan. Nah itu, jadi namanya orang bertakwa, orang kafir, orang munafik dimiliki manusia, termasuk diri kita. Nah makanya yang paling rumit di dalam perjalanan hidup ini adalah bertemu dengan orang munafik. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ada disampaikan. Nanti kita akan kaji ya satu persatu. Yang di sini di belakang ini banyak ayat-ayat, kelihatannya udah siang. Jadi tujuan dari buku yang saya susun adalah di nomor 13 yang terakhir, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab. Inilah keinginan kita. Kita ingin hidup di dunia selamat, ingin hidup di dunia dapat kebaikan, ingin hidup di dunia dapat kesenangan. Udah, nggak ada orang yang ingin hidup susah, ya, di dunia dan di akhirat. Nah, di sini saya sampaikan bahwa di dalam perjalanan ini kita akan mati 2 kali, hidup 2 kali, dan ini saya sering sampaikan di nomor 4 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billahi, bagaimana kamu ingkar kepada Allah, bagaimana kita nggak percaya kepada Allah ya. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Padahal kamu tadinya mati, kita tadinya nggak ada ya, lalu dia menghidupkan kamu. Nah sekarang kita hidup, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi perjalanan nurani sejati muhasabah ini suatu perjalanan datangnya dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Nah di situ disampaikan bahwa kita ini milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua nih kabar yang terakhir yang akan terima tentang diri kita, dia ucapin apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu saat bisa terjadi, anak mana biasa sebelah kanan udah gak ada, udah inna lillahi wa inna ilaihi
rajim. Dan itu akan pasti, kematian itu pasti, ya. Nah, kemudian manusia mendapatkan apa? Memperoleh apa? Al-Quran sudah sampaikan di dalam surat An-Nazm ayat 50, ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Jadi kita itu memperoleh apa yang telah diusahakan. Jadi usaha itu membuat kita dapat pahala ataupun dosa. Kalau usaha di jalan yang diridhoi Allah, bergerak di jalan yang diridhoi Allah, itu dapat pahala. Tapi kalau bergerak di luar atau yang dilarang oleh Allah, kita usahakan, itu mendapatkan dosa. Ya, jadi usaha itu membuat kita dapat pahala kalau di jalan kebaikan, membuat kita dapat dosa kalau di jalan keburukan yang dilarang oleh Allah. Jadi Al-Quran ini lengkap. Di sini saya sampaikan nomor satu bahwa Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Ya, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, kita yakin pada Allah lewat Al-Quran. Makanya kita penting untuk taat kepada Allah dan Rasul supaya kita diberikan rahmat. Diberikan rahmat itu diberikan pahala, diberikan kemudahan, diberikan hidayah, taufik, perlindungan dan pertolongan Allah. Wa atimullaha wa rasulahu la'alakum turhamun. Nah, di dalam perjalanan ini penting kita pahami bahwa kita ini akan diuji oleh namanya keburukan dan kebaikan. Di sini di poin 10, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Nah, dunia ini adalah tempat ujian, akhirat adalah balas. Jadi kalau di dunia nggak mau diuji, ya nanti mati, meninggal. Dikasih susah yaitu ujian, dikasih senang juga ujian. Nah, sekarang kita lebih dekat kepada Allah di saat susah apa senang. Nah, muhasabah, introspeksi diri. Oh ya Allah, alhamdulillah kasih kesulitan, saya jadi dekat terus kepadamu ya Allah. Kalau lagi senang lupa. Nah, yang umur sudah 80 tahun, 70, 50 udah merasakan, ya. Ya, karena sudah siang, masing-masing punya kegiatan, bahwa penting muhasabah itu penting sebagai introspeksi diri. Di poin 12 surat An-Nasyr, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi sebagai kesimpulan bahwa kita itu akan memperoleh sesuatu apa yang telah kita usahakan. Ya, kita itu memperoleh sesuatu harus usaha dulu, ya. Jadi kalau nggak berusaha ya kita nggak dapat apa-apa. Jadi kita itu bukan mendapatkan apa yang kita angan-angankan. Al-Quran sudah jelas memerintahkan manusia memperoleh apa yang telah diusahakan. Jadi kajian ini surat Al-An'am penting kita terus untuk ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita jangan mengartikan bahwa ikhlas itu nggak dapat balasan. Ikhlas itu hanya semata-mata karena Allah. Ikhlas itu bukan tanpa balasan, ada di Al-Quran. Dapat sekali kebaikan dapat 10, kalau kejahatan setimpal, kalau sedekah dapat 700. Ada syarat dan ketentuannya di dalam surat Al-Baqarah. Nanti kita akan bahas. Jadi pembahasan kedepannya saya tentang perjalanan nurani sejati muhasabah menuju ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buku yang saya susun ini berdasarkan hakul yakin, berdasarkan pengalaman apa yang sudah saya rasakan. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat silaturahmi saya, dan kita penting untuk terus bisa memaafkan
terutama orang-orang terdekat kita, istri dan anak-anak kita dan teman-teman kita. Kalau kita tidak bisa memaafkan, katanya ingin diampuni oleh Allah, tapi sama teman aja sulit maafin, apalagi sama bini, apalagi sama anak. Ya kalau kita berharap ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, sama tetangga, sama teman nggak mau maafin, ya sama istri apalagi sama anak, apalagi sama cucu, ya kan? Jangan sampai karena kita ingin diampuni oleh Allah, maka mari kita saling memaafkan dan sering bersilaturahmi, karena apapun yang akan terjadi suatu saat kita akan meninggalkan dunia, dan kata terakhir untuk kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari saya mohon maaf, dari saya itu aja. Nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi di bulan depan, karena memang saya suka silaturahmi ke masjid-masjid. Jadi minggu ini di sini, minggu ini di masjid sana. Jadi ketemu sama ustadz-ustadz. Ya, kalau menurut Buya Hamka, kalau lihat ingin orang Islam, lihatlah pada saat Idul Fitri. Tapi kalau ingin lihat orang bertakwa, datanglah ke masjid.